Penting, gua mau lu denger baik-baik video ini. Sebelumnya perlu gua tegaskan, bahwasanya gua bukan tidak suka orangnya, tapi yang gua tidak suka adalah penyimpangannya. Baik, apabila membahas LGBT, ada satu tinjauan yang harus kita luruskan terlebih dahulu. Jadi, dalam khasanah ilmu pengetahuan, LGBT itu tidak dikenal. Justru istilah ini kita kenal sebagai suatu gerakan yang punya misi dan tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan dalam khasanah ilmu pengetahuan, kita mengenalnya dengan istilah homoseksual, biseksual, dan transseksual. Oke, jelas ya? Kedua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait tameng atau dalih yang sering dikeluarkan oleh kaum homoseks. Sering gue denger kaum homoseks mengatakan, sebenarnya pengen sih berubah dan normal seperti yang lain. Oke, bagus. Jika memang kepikiran begitu, berarti kamu paham bahwa perbuatanmu itu tidaklah benar. Insya Allah masih ada kesempatan untukmu berubah dan bertobat kepada Allah. Yang susah itu gak mau berubah, malah nyari-nyari pembenaran gitu ya. Tapi sayang, ungkapan itu seringkali hanya terbatas pada lidah. Tidak ada pembuktian yang serius dan nyata untuk merubahnya. Padahal Allah sendiri sudah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Sejak kecil sudah begini, jadi sudah takdir. Akhirnya pasrah gitu, berdamai dengan diri gitu. Nah, ini merupakan kekeliruan yang fatal ya teman-teman. Perlu kita ketahui bersama, menyalahkan takdir adalah sama dengan menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan. Karena secara tidak langsung, kita mengatakan bahwa homoseks ini adalah genetik keturunan yang dipaksakan oleh Tuhan kepada manusia sejak lahir begitu. Oke, gua nggak bakal bahas secara genetik, sebab gua sendiri juga belum menemukan data yang konkret terkait hal ini. Sebab ada ahli yang mengatakan ini genetik, dan ada juga ahli yang mengatakan ini bukanlah genetik. Jadi terlepas daripada itu, coba kita simak ini baik-baik. Menyalahkan takdir adalah sesuatu yang sia-sia, sebab tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Meskipun sulit, kita harus menerimanya. Kita harus bangkit. Sebagai seorang muslim, saya bisa mengatakan bahwa Islam sendiri juga tidak membenarkan umatnya untuk menyalahkan takdir. Tapi ironinya, banyak orang yang salah memahami perihal takdir ini. Ya, seperti ungkapan kaum homoseks tadi. Oke, gue bantu jelasin terkait hal ini. Dalam Islam, perihal takdir ini telah dijelaskan dalam banyak kitab qada dan qadar. Bagian mana yang merupakan takdir dan bagian mana yang merupakan pilihan. Jadi ada dua macam ranah kehidupan pada setiap perbuatan manusia. Yang pertama adalah ranah yang kita kuasai, atau dikenal dengan istilah mukhayyar. Pada hakikatnya, orientasi seksual adalah sesuatu yang mampu kita kuasai. Maknanya adalah mampu untuk kita ubah, baik itu dengan usaha keras serta doa. Sebab apa? Di sini kita masih diberikan pilihan untuk menggunakan akal serta kekuatan kita. Kita mampu memilih yang baik atau yang buruk. Kita juga mampu memilih ingin normal atau sebaliknya. Maka terlepas dari persoalan genetik tadi, cenderung mendengarkan kata hati lalu membuang akal jauh-jauh dan mengatakan ini semua sudah takdir, saya rasa sangat tidak bijak gitu. Sangat tidak cerdas begitu kan. Dan saya yakin semua orang di dunia ini juga memahami bahwa normal dalam relasi seksual adalah bertemunya antara pedang atau laki-laki dengan sarung atau wanita. Sehingga mereka dapat melestarikan yang namanya siklus kehidupan. Coba deh sekarang kamu bayangin. Pedang ketemu pedang. Atau sarung ketemu sarung. Kemudian yang kedua, ada ranah yang menguasai kita yang dikenal dengan istilah musayyar. Nah, pada ranah ini kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab bukan kita yang menentukannya, melainkan hanya Allah lah yang mampu menentukan. Karena konteksnya adalah kelahiran, maka saya ambil contoh yang serupa. Misal nih, ada bayi yang terlahir cacat atau kembar siam. Ada juga bayi yang terlahir berkelamin ganda. Kalau istilah Arabnya khunsah. Kemudian ada juga bayi yang terlahir di Eropa. Ada bayi yang terlahir di Indonesia. Ada juga bayi yang terlahir pria. Ada juga bayi yang terlahir wanita. Dan masih banyak contoh lain. Tentu perihal semacam ini jelas tidak bisa diubah, tidak bisa direquest gitu kan. Apakah kita ingin terlahir sebagai pria atau wanita? Apakah kita ingin terlahir dari ibu yang Eropa atau ibu yang Indonesia?
Bahkan apakah kita ingin terlahir normal ataupun cacat, begitu kan? Jawaban untuk hal ini adalah bukan urusan kita. Kita hanya mampu menerima akan terlahir seperti apa dan terlahir dari rahim siapa. Jika dilahirkan pria, ya ikutilah fitrah pria. Sebaliknya, jika dilahirkan wanita, maka ikutilah fitrah wanita. Nah, jika dilahirkan cacat, wajib juga bersyukur. Ada hikmah di balik setiap penciptaan, bukan berarti menyerah dalam kehidupan. Nah, kalau dilihat dari contoh yang gue sebutin barusan, seharusnya yang pantas mengatakan berdamai dengan diri adalah orang-orang yang disabilitas seperti ini. Tapi, kalau ini yang bilang berdamai dengan diri, gue gondok serius. Karena ini namanya gak paham takdir, ini namanya gak paham kodrat gitu kan. Udah salah, nyalah-nyalahin Tuhan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, gue rasa udah jelas. Kesimpulannya adalah orientasi seksual yang menyimpang adalah sesuatu yang mampu kita ubah, bukanlah ketetapan takdir yang tidak dapat diubah seperti contoh yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Selain daripada itu, saya juga mendengar banyak psikiater yang mengatakan bahwa homoseksual bisa disembuhkan, begitu kan. Jadi gak usah banyak alasan lagi, bukan gak ada pilihan untuk berubah. Yang benar adalah gak mau memilih untuk berubah. So, berhenti berargumen dan mengatakan bahwa penyimpangan ini adalah takdir Tuhan. Lebih baik lu berusaha untuk berubah, berjuang sekuat tenaga dengan fasilitas serta cara yang sudah disediakan oleh para ahli. Itu lebih berguna. Jangan bawa agama atau kesampingan dulu soal agama ketika membahas terkait hal ini. Lah, sedangkan Einstein aja mengatakan bahwa ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi tidak bisa dipisahkan, begitu kan. Nah, selain itu, kenapa mereka mengatakan jangan membawa agama? Karena jelas, tidak ada agama yang mentolerir LGBT. Maka tidak heran, salah satu dampak besar menjadi seorang LGBT adalah menganut paham sekuler atau ateisme. Kalau bahasa sederhananya, sekuler adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Sedangkan ateisme adalah paham yang menolak adanya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Islam sendiri, kita tidak boleh memisahkan antara urusan agama dengan kehidupan. Keduanya haruslah selaras. Apalagi jika kita mencoba untuk memilah-milah hukum agama. Contoh, misalnya hukum A cocok dengan nafsu kita, akhirnya diambil. Sedangkan misal hukum B tidak cocok dengan nafsu kita, akhirnya kita buang gitu. Allah sangat benci perbuatan mencampakkan Al-Quran seperti ini. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Maka penting bagi kita untuk berislam secara kafah, secara total. Sebab jika kita hanya mengambil Islam sebagian saja, maka indahnya Islam, adilnya Islam, kerennya Islam tidak akan terlihat. Ibarat puzzle, ia tidak akan mampu membentuk wujud yang indah jika sebagian daripada puzzle-nya tidak terpasang. Oke, nasihat terakhir sebelum gua tutup. Bertobatlah Brody. Homoseks adalah dosa yang sangat besar. Maka dalam syariat Islam, hukumnya juga sangat berat, yaitu dicampakkan dari tempat tertinggi di negeri tempat ia tinggal, hingga tewas. Lu masih bertahan sampai detik ini nonton video gua? Tandanya Allah masih sayang sama lu. Allah mau lu berubah. Jangan tunggu makin parah. Ibarat kanker, semakin tinggi stadiumnya, akan semakin sulit untuk disembuhkan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan panggilan Allah hanya karena secuil kesenangan dunia. Ingat, kehidupan akhirat jauh lebih panjang. Bukankah Allah pernah bilang kalau life just a game, hidup ini hanya panggung sandiwara. Berapa lama sih lu hidup? Kalau rata-rata umur manusia itu cuma 60 sampai 70 tahun doang. Ya paling spektakuler bisa 100 sampai 130 tahun. Tapi kan bakal mati juga gitu kan. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Manusia kekal di sana. Jadi jangan pernah berhenti berjuang untuk berubah. Anggaplah kita capek berjuang mati-matian di dunia sebagai bekal untuk berpulang ke akhirat. Jangan sampai di dunia menderita, di akhirat juga menderita. Karena tidak pernah mau berubah. Kan rugi. Ingat kata pepatah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, makasih buat lu yang udah nemenin gue sampai akhir video. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi renungan dan ibroh untuk kita bersama. Dan doa terbaik gue buat kalian semua.